Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin. Habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pemirsa, jumpa kembali di channel TV The Economic Future Institute bersama saya Duha Gufron. Kurang lebih 30 menit ke depan, kami mengajak Anda membahas topik ekonomi politik yang up to date tentang pajak menjerat hidup rakyat makin berat bersama Ustadz Zakaria Al-Bantani, seorang pengamat sosial politik yang kritis ideologis dengan sentilan-sentilan politik di negeri plus 62 ini, tentunya dari sudut pandang Islam. Pemirsa, melansir inilah.com, tahun depan hidup makin berat, Sri Mulyani pilih pajaki orang miskin ketimbang konglomerat. Gara-gara setoran pajak tahun ini gagal meraup target 1.988,9 triliun rupiah, Menteri Keuangan Sri Mulyani bakal gas pajak pertambahan nilai menjadi 12% pada 2025. Berdalih amanat dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pajak, padahal banyak ekonom menyarankan agar penerapan PPN 12% itu ditunda karena momentumnya belum tepat. Nah, pemirsa yang budiman, kita bahas di TV. Kita sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gila. Kaifa halukum, Ustadz Zakaria? Bi khairin walhamdulillah wa anta ya Ustaz kaif. Masya Allah, Alhamdulillah. Baik, Ustadz. Eh, Bagaimana tanggapan Ustadz mengenai berita di atas tadi, Ustadz Zakaria? Fal yatafadol maskuro. Aywa, syukran jazilan Ustaz. Baik, toyib deh. Jadi itulah semakin membuktikan kesekian kalinya kejahatan demokrasi beserta induk semangnya kapitalisme, sekularisme dan rezim demokrasinya kepada rakyatnya. Di antaranya melalui pajak yang semakin menindas rakyat dan semakin mencekik rakyat yang sudah sekarat kehidupannya. Demokrasi memang tidak punya akal dan tidak punya hati nurani, serta demokrasi itu tentunya sangat amoral. Realitasnya demikian. Jadi demokrasi itu sangat super jahat sekali karena menindas rakyat atas nama rakyat dan konstitusi dengan modus pajak dan berbagai kebijakan rezim demokrasi dan produk undang-undang yang pro oligarki, kapitalis asing dan asing. Pajak yang dipungut secara paksa oleh negara demokrasi tersebut dari rakyatnya hanya terbukti semakin memiskinkan rakyat yang sudah miskin dan hanya mengayakan atau memperkaya para pejabat negara dan oligarki kapitalis asing-asing yang sudah kaya raya. Maka sejatinya negara demokrasi itu adalah negara pajaktokrasi alias negara pemalak rakyat. Dan sejatinya negara demokrasi itu adalah negara miskin. Mengapa demikian? Karena menjadikan sumber pendapatan negaranya berasal dari pajak atau palak yang mencekik rakyat dan utang ribawi luar negeri atau investasi asing. Dalam Islam sendiri, pajak dan utang ribawi itu jelas hukumnya haram dan dosa besar serta bentuk kezaliman yang nyata. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam dalil umum yaitu Quran surah An-Nisa 29. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil. Quran surah An-Nisa ayat 29. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Inna sahibal maksi finnar." Sesungguhnya pelaku pemungut pajak itu diazab di neraka. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud.
Allah Subhanahu wa taala pun berfirman khusus terkait haramnya riba dan dosa besarnya riba. Wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran surah Al-Baqarah 275. Allah pun berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Quran surah Al-Baqarah 278. Juga realitasnya, faktanya, pajak adalah kezaliman, merampas harta rakyat dengan sangat keji dan sangat licik melalui regulasi undang-undang. Dan utang ribawi luar negeri adalah salah satu senjata efektif dan alat penjajahan negara-negara imperialis dan kapitalis seperti Amerika Serikat, Eropa, RRC, dan lain-lain terhadap negara-negara berkembang, khususnya seperti Indonesia, yang notabene adalah negeri Muslim, yang mayoritas penduduknya adalah beragama Islam. Dan dalam Islam sendiri, seperti negara Islam khilafah, yang telah berkuasa dan berjaya selama lebih dari 13 abad lamanya, pernah menjadi negara terkaya. Mengapa? Karena sumber pendapatan negaranya berasal bukan dari pajak dan bukan pula utang ribawi luar negeri. Namun sumber pendapatan negara khilafah tersebut berasal dari banyak sumber pendapatan yang halalan dan toyibah, yaitu berasal dari zakat yang diperuntukkan untuk khusus 8 asnaf atau 8 golongan. Kemudian ghanimah, kharaj, humus, fai, jizyah, osriyah, dan tentu pengelolaan kekayaan sumber daya alam dan migas negeri-negeri kaum muslimin dan lain-lain sebagainya. Dan dengan banyaknya sumber pendapatan negara khilafah tersebut, maka itu sudah cukup mensejahterakan rakyatnya, baik muslim maupun non-muslim atau kafir zimmi atau kafir yang menjadi warga negara Daulah Islam atau khilafah. Dan juga bisa untuk membiayai pendidikan gratis berkualitas dan pelayanan kesehatan gratis berkualitas, dan juga bisa digunakan untuk kesejahteraan-kesejahteraan kebutuhan-kebutuhan rakyat lainnya yang sangat strategis. Jadi bagaimana? Masihkah kita ngeyel dan tetap percaya dan tetap menerapkan sistem kufur penjajah demokrasi kapitalis sekuler tersebut, atau beralih dengan berhijrah secara kafah ke sistem Islam kafah, yaitu tauhid, syariah, dan khilafah? Pikir, wahai orang yang berakal dan beriman, serta masih punya hati nurani. Allah yahdikum walana. Demikian Ustaz. Matur suwun sangat. Jazakumullah khair. Masya Allah. Barakallahu fikum Aidon Ustaz Zakaria. Jadi sebetulnya sangat mungkin ya kita ini melaksanakan pembangunan tanpa utang dan tanpa pajak begitu ya Ustaz Zakaria ya. Betul, dan itu terbukti ketika Islam diterapkan dalam negara dalam bentuk institusi politik khilafah selama lebih dari 13 abad, itu bisa diwujudkan. Bahkan bisa mensejahterakan tidak hanya untuk rakyat yang kaum muslimin saja, tapi juga untuk non-muslim. Bahkan tidak hanya itu, rahmat berkahnya pun bisa dirasakan oleh negara-negara yang menjadi tetangganya khilafah atau yang mengikat perjanjian dengan khilafah atau yang mendapat bantuan dari khilafah. Sekalipun khilafah itu dalam kondisi lemah sekalipun tetap memiliki jasa yang besar bagi peradaban dunia gitu kan. Sebagaimana dulu pernah kan Irlandia tuh sempat kelaparan terus dibantu oleh negara khilafah Utsmaniyah dengan jutaan ton makanan dan juga uang berupa pound sterling berjutaan kalau nggak salah itu. Nanti seperti itulah. Dan itu diakui oleh sejarawan-sejarawan barat itu. Jadi betul-betul dirasakan keadilan dan kesejahteraan dan keberkahan negara khilafah tersebut. Bandingkan dengan negara Ya, keberkahan pun tidak. ini sangat menarik sekali apa yang dipaparkan oleh Ustadz Zakaria Al-Bantani ini. Semoga menjadi manfaat bagi para pemirsa sekalian. Nah, pemirsa sekalian yang budiman, pemirsa channel TV, demikian kabar TV ya. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara ini. Jazakumullah khair Ustadz Zakaria. Sampai bertemu lagi di channel yang Insya sama Allah. di program-program berikutnya. Bagi pemirsa, jangan lupa subscribe, like,
komentar dan share ya agar dakwah ekonomi Islam melalui channel ini semakin barokah. Akhirnya saya bersama kru yang bertugas di studio undur diri. Terima kasih, jazakumullah sangat jasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.